Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ya, anak-anak, kembali bertemu dengan Pak Guru ya. Sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa sendiri. Kita berdoa sendiri, anak-anak berdoa dari rumah dan Pak Guru berdoa di sini. Berdoa, mulai. Selesai. Yang selanjutnya, silakan anak-anak menuliskan nama dan nomor absen di grup WA kita sesuai dengan nama lengkap dan nomor absen. Nah, ya di sini sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ingin memberikan semangat pada anak-anak semua. Ya, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun saat ini kita tengah dilanda dengan adanya virus COVID-19 ini yang menyebabkan pembelajaran yang seharusnya bisa tatap muka dengan Pak Guru tapi malah diganti dengan daring. Nah, tetap semangat anak-anak. Baiklah, kita lanjut ke materi kali ini. Materinya adalah perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ada yang tahu apa itu perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Oke, langsung saja Pak Guru jelaskan. Perkembangan kebudayaan Islam pada dinasti Abbasiyah ini merupakan perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang bisa disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan perkembangan kebudayaan Islam ataupun perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, pada kali ini Golden Age ini Islam sangat maju sekali, terutama pada berbagai bidang, hampir seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini Pak Guru mau bertanya pada anak-anak. Nah, kenapa disebut sebagai Golden Age? Anak-anak bisa menuliskannya nanti ya, terus dikirim lewat grup WA. Nah, kenapa? Yaitu tadi, karena kemajuan di berbagai bidang dan hampir seluruh aspek kehidupan. Jadi perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mulai dari politik, sosial budaya dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terus yang terakhir ada kemajuan ilmu keagamaan. Nah, yang pertama yaitu politik dan pemerintahan. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini pembaruan banyak dilakukan di bidang politik dan pemerintahan, antara lain pembaruan administrasi pemerintahan untuk peningkatan layanan publik. Jadi pejabat-pejabat yang ada di dalam administrasi pemerintahan ini yang tidak cakap akan diganti, karena untuk peningkatan layanan publik harus didukung dengan adanya pemerintahan yang cakap. Yang kedua, ini juga dibuktikan dengan dibentuknya Departemen Pertahanan dan Keamanan yang pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan Diwanul Jundi.
Yang selanjutnya Pak Guru juga membahas tentang kemajuan pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama pada bidang sosial. Nah, pada bidang sosial ini pada masa dinasti Abbasiyah itu badan negara ataupun pemimpin-pemimpin dari setiap tingkatan itu berisi dari semua golongan. Jadi tidak mementingkan hanya satu golongan, tapi semua golongan dimasukkan sebagai anggota agar bisa merata itu pada bidang sosial. Nah, pada bidang kemajuan di bidang budaya pada masa dinasti Abbasiyah ini terjadi asimilasi kebudayaan, yaitu antara kebudayaan Islam dengan Persia, Islam dengan Hindia, terus Yunani dengan Islam. Nah, itu asimilasi, bercampur. Jadi Islam mengadopsi dari kebudayaan Persia, India, dan Yunani. Untuk kemajuan di bidang ekonomi, nah pada masa dinasti Abbasiyah ini ekonomi digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Jadi perdagangan semakin meluasnya wilayah dari masa dinasti Abbasiyah ini juga menyebabkan kemajuan di bidang ekonomi, yang terutama perdagangan, yaitu semakin luasnya lapangan perdagangan. Jadi kita bisa yang kita rasakan ini bisa mengekspor dari Arab ke berbagai wilayah. Oke. Yang selanjutnya ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini disebabkan karena dukungan pemerintah yang jadi pemerintah sangat perhatian terhadap aktivitas intelektual sehingga melahirkan berbagai bidang pengetahuan. Nah, kita tahu ya, setelah ini mungkin kita tahu ilmu pengetahuan teknologi di masa dinasti Abbasiyah juga mengalami kemajuan yang pesat sehingga melahirkan berbagai bidang pengetahuan. Nah, yang pertama ada filsafat. Nah, pada filsafat ini Islam mengadopsi filsafat lain, yakni dari Yunani, dan sehingga muncul ilmu filsafat Islam. Yang kedua ada kedokteran, selanjutnya ada matematika, astronomi, yaitu kalau di dalam Islam biasa disebut dengan ilmu falak. Yang selanjutnya ada sejarah, yaitu sejarah di masa dinasti Abbasiyah ini fokus pada tokoh dan peristiwa. Misalnya tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir ada pengetahuan geografi, yakni ilmu tentang bumi. Nah, itu tadi dari kemajuan ilmu dan teknologi. Yang selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang sebab perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ini Pak Guru menyimpulkan ada tiga penyebab kemajuan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, para pembesar kerajaan memiliki
perhatian yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Para pemimpin sangat peduli dalam peningkatan ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan perkembangan kebudayaan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Nah, yang kedua, penyebab yang kedua adalah lahirnya berbagai pusat kajian. Nah, ini setiap tempat, setiap wilayah pasti ada berbagai pusat kajian. Ini mengkaji tentang penerjemahan buku-buku dari Yunani, dari India maupun Persia. Itu misalnya. Yang penyebab yang ketiga adalah terjadinya gerakan transitasi oleh umat Islam, terutama pada buku-buku hasil filosof Yunani. Nah, di sini pemerintah Islam mentransitkan buku-buku dari Yunani yang ilmunya yang murni dari Yunani itu kemudian diadopsi dan dikembangkan terus dihubungkan dengan Islam. Pada materi perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, yang terakhir Bapak akan membahas tentang tokoh-tokoh atau ilmuwan yang muncul pada perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah tahu siapa saja tokoh-tokohnya? Baik, langsung saja Bapak yang jelaskan. Yang pertama, di dalam ilmu filsafat yang muncul adalah Al-Farabi, di mana Al-Farabi ini menguasai berbagai ilmu. Di antaranya ada ilmu logika, ilmu fisika, ilmu jiwa, dan ilmu kimia, dan masih ada lagi ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Al-Farabi ini. Adapun karyanya yang terkenal, filsafat kenabian, itu adalah tentang Al-Farabi. Yang kedua, pada ilmuwan dalam ilmu filsafat ini yang muncul Ibnu Rushd. Karyanya yang terkenal hingga saat ini masih ada, Bidayah Al-Mujtahid, yaitu tentang ilmu hukum. Nah, tokoh yang ketiga atau ilmuwan yang ketiga adalah Ibnu Bajjah, di mana Ibnu Bajjah ini menguasai ilmu astronomi, tentang ilmu syair, ilmu dokter, ilmu fisika, dan ilmu psikologi. Nah, adapun karya dari seorang Ibnu Bajjah yang terkenal adalah Insan Muwahhid atau manusia penyendiri. Nah, itu untuk ilmu filsafat. Nah, yang kedua, tokoh-tokoh yang muncul di dalam ilmu kedokteran. Yang pertama ada Ali bin Roban At-Tabari, selanjutnya ada Ar-Razi dan Ibnu Sina. Nah, yang selanjutnya pada ilmu matematika ada Al-Khwarizmi, ada Al-Birun, ada Al-Hayyan. Nah, itu dari ilmu yang muncul di ilmu matematika. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga tentang menyebutkan tentang tokoh yang muncul di ilmu astronomi. Ada Nasiruddin At-Tusi, yang kedua ada Ali bin Isa Al-Usturlabi, yang ketiga ada Al-Farghani. Nah, yang selanjutnya di ilmu tentang
bumi ataupun geografi. Adapun tokoh yang muncul di antaranya yakni yang pertama ada Al-Yaqubi, Al-Dinawari, Hamdani, dan Al-Balkhi. Nah, itu beberapa tokoh yang muncul yang dari ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan ilmu geografi. Nah, oke anak-anak bisa menyimak video yang ini untuk lebih mendalami materinya dan lebih memahami. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, walaupun terasa beda, tapi harus tetap memiliki semangat yang sama. Oke, Bapak beri waktu untuk memahami materi ini. Nanti pada akhir jam Bapak akan memberikan kesempatan bertanya kepada anak-anak. Nah, ya, untuk pertanyaan mungkin dari anak-anak mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui grup WhatsApp, nanti bisa ditanyakan di sana, nanti Pak Guru juga akan menjawabnya di grup WhatsApp. Nah, dari seluruh apa yang telah Bapak sampaikan, nah di sini adapun kesimpulannya yakni perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini terjadi perkembangan yang sangat meningkat sekali anak-anak. Nah, sehingga tadi disebutkan tentang Golden Age atau masa keemasan. Nah, ada masa-masa kemajuan di berbagai aspek kehidupan, bidang aspek kehidupan. Yang pertama ada di bidang politik dan pemerintahan, terus selanjutnya ada sosial, budaya, dan ekonomi, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada kemajuan di ilmu keagamaan. Nah, yang terakhir tadi ada tokoh-tokoh atau ilmuwan yang muncul dari perkembangan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, itu untuk kesimpulan pada pembelajaran materi kali ini, yakni materi tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Mungkin sekian dari Bapak. Nanti Bapak tutup dengan, mari kita tutup dengan doa bersama. Anak-anak berdoa di rumah dan Bapak berdoa di sini juga. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, sudah cukup sekian materi pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.